Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Al-mukarramun, para alim, para ulama yang saya hormati, seluruh jamaah Maghrib Masjid Raya Islamic Center Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Senin, setelah selesai sholat maghrib, kita bisa bersama-sama thalabul ilmi, ngaji bareng dalam rangka menambah pengetahuan kita tentang agama Islam. Mudah-mudahan amal kita, belajar kita dibarengi dengan turunnya hidayah Allah sehingga bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelaksanaan pengajian ini adalah kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur dengan Masjid Raya Islamic Center Provinsi Jawa Timur. Diselenggarakan setiap hari Senin setelah selesai sholat maghrib. Insya Allah nanti sampai sholat isya. Waktu ba'dal maghrib sampai nanti sholat isya itu adalah waktu yang mustajabah. Waktu di dalamnya kalau kita berdoa kepada Allah, kita mendapat kemudahan dari Allah. Waktu kalau kita ngaji seperti ini, insya Allah menyebabkan turunnya rahmat dari Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan ngaji kita dibarengi dengan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya akan meneruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin kita sudah singgung sedikit tentang bab taubah. Bab taubat. Kalau bab pertama kemarin adalah bab ikhlas, sekarang bab taubat. Saya baca dulu kitabnya, nanti baru penjelasan. Bab taubah, babnya bab taubat. Qaulul ulama, kalau bahasa Jawanya begitu, qala wis dawuh sapa al ulama'u, para ulama. Para ulama bersabda, berkata, at-taubatu utawi taubat iku wajibatun min kulli dzambin. At-taubatu utawi taubat iku wajibatun, wajib, min kulli dzambin, saking sekabehe dosa. Jadi wajib bagi orang yang berdosa itu melakukan atau melaksanakan atau bertaubat kepada Allah. Fa in kanatil maksiatu, lamun ana apa maksiat bainal abdi wa bainallahi ta'ala,
Wa in kana senajane ana opal maksiatu maksiat iku bainal abdi wa bainallahi taala, antarane menungso lan antarane Allah, la tata'allaqu bihaqqil adami, ora berhubungan karo hak-hak anak Adam, falaha salah satu syurutin. Kalau maksiat itu antara hamba dan Allah, seperti kita ini dengan Gusti Allah, la ta'allaqu bihaqqi adamiyin, tidak berhubungan dengan hak-hak anak Adam. Jadi kesalahan kita, dosa kita kepada Allah, falaha salah satu syurut, ada 3 syarat taubat itu. Ahaduha nomor sijine ayyuqli'a anil ma'siyah, lepas saking maksiat. Jadi orang yang bertaubat itu disyaratkan yang pertama lepas dari maksiat. Wasani langsing nomor loro yang kedua ayyandama ala fi'liha, ing yanto menyesal ala fi'liha, ing atase nglakoni maksiat. Yang kedua adalah menyesal melakukan maksiat. Mengapa menyesal? Karena tahu bahwa maksiat itu pasti mengandung akibat buruk kepada dirinya, maka dia menyesal berbuat maksiat itu. Syarat yang ketiga, wasal itulah syarat sing nomor 3, ayat zima alla yauda ilaiha abada. Ayat zima yang terjejo alla yauda ilaiha, orang-orang baleni ilaiha mari maksiat abadan salawase. Jadi berjanji tidak akan melaksanakan, tidak akan mengulang maksiat itu lagi. Jadi yang pertama itu al-iqla, iqla itu lepas dari dosa itu, dari maksiat itu. Yang kedua menyesal, dan yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi maksiat itu lagi. Ini taubat. Ini kalau kita mempunyai dosa kepada Allah, antara manusia dan Allah. Tapi fa'in kanat, dan kemudian fa'in kanatil maksiatu tata'allaqu bi adamiyin, kalau kemudian maksiat itu berhubungan, kesalahan itu berhubungan antara sesama manusia, fasyurutuha arba'atun, syaratnya ada 4. Nah ini, kalau taubat kepada Allah itu 3 syarat, tapi kalau punya salah dengan sesama manusia itu malah ada 4 syarat. Jadi lebih berat kalau salah kepada manusia, ada 4 syarat. Yang 3 syarat sama, lepas dari dosa itu, maksiat itu, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi. Ditambah 1 syarat lagi. Apa satu syarat lagi? Wa ayyabro'a min haqqi sahibiha, dan yaktine bebas min haqqi sahibiha, saking hak-hak orang yang punya tanggungan dia. Jadi kalau kita misalnya punya hutang, maka harus dikembalikan. Kalau kita misalnya menghina orang, maka kita harus meminta maaf dari orang yang dihina. Jadi ada 1 lagi tambahan syarat. Disebutkan di sini fa in kanat malan au nahwahu ruddahu ilaih. Kalau misalnya punya apa yang disebut dengan utang, misalnya malan tadi, au nahwahu, atau ya yang sepadan dengan utang itu, rudda ilaihi, rudda mongko di baleno ilaihi maring orang yang punya uang itu. Jadi kalau kita punya hutang, ya hutangnya harus dikembalikan. Kalau kita misalnya mengolok-olok orang, harus minta maaf, harus minta supaya kita diridhoi, diampuni atau dimaafkan. Ini adalah
kalau yang terkait dengan dosa kepada manusia. Wajibu ayatuba min jami'i dzunubi, wajibu lan wajib ayatuba ingin tobat min jami'i dzunubi saking sekabehe dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min dalika dzambi. Jadi wajib untuk taubat dari semua dosa. Kalau orang misalnya bertobat sebagian dari dosa yang dilakukan, maka taubatnya diterima, tapi hanya untuk dosa yang dia taubat itu. Wabagi alaihil baki itu, dan yang belum dia meminta ampunan kepada Allah, maka itu belum diampuni oleh Allah. Jadi kalau ada orang punya dosa, misalnya punya dosa A, punya dosa B, punya dosa C, maka kita wajib untuk meminta ampunan kepada Allah dari beberapa dosa yang kita lakukan. Ya Allah, saya kemarin meninggalkan sholat subuh. Ya Allah, saya kemarin misalnya meninggalkan sholat isya, maka harus astaghfirullahaladzim itu dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan itu. Kemudian apa dasarnya kita bertobat kepada Allah? Di sini qala ta'ala, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman terkait dengan taubat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi, wa tubu lan padha tobat sira kabeh ilallahi maring kersane Allah, maring Gusti Allah, jami'an sekabeh menungso, ayyuhal mu'minuna, wong sing mukmin, la'allakum tuflihun, supaya kowe dadi wong sing bejo. Ini adalah perintah Allah. Bertaubatlah kepada Allah kamu semua, hei orang-orang yang beriman, supaya kamu menjadi orang-orang yang berbahagia. Kemudian di dalam firman Allah yang lain, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, istaghfiru maca istighfar sira kabeh, rabbakum ing pangeran sira kabeh, tsumma tubu banjur taubat sira kabeh ilaihi maring Gusti Allah. Bacalah, banyak-banyaklah membaca istighfar dan bertobatlah kepada Allah. Kemudian di ayat yang lain Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing iman, tubu tobat sira kabeh ilallahi maring kersane Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang jernih, yang sungguh-sungguh. Ini di surat Tahrim ayat 8. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah tentang taubat ini banyak sekali di Al-Qur'an. Misalnya di dalam surat Al-Furqan, salah satu ciri orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang ibadur rahman itu orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah. Di situ ada keterangan di surat Al-Furqan di ayat-ayat akhir itu, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira wa ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi menceritakan tentang ibadur rahman, tentang hamba Allah yang dikasihi oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an kalau kata ibad kemudian diikuti dengan nama Allah, ibadullah, ibadur rahman, ini berarti menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba yang disebut itu. Jadi kalau kata ibad digandeng dengan lafdzul jalalah ibadullah atau ibadur rahman misalnya, maka menunjukkan bahwa yang disebut oleh Allah di dalam ibadullah atau ibadur rahman ini betul-betul disayangi oleh Allah. Ini termasuk siapa yang disayangi oleh Allah. Ini di surat Al-Furqan banyak. Di antaranya itu adalah orang-orang yang mau bertobat. Misalnya di dalam surat Al-Furqan itu diteruskan,
Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Saya sampaikan yang terakhir tadi itu. Walladzina, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang tidak mensekutukan Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tidak juga orang-orang yang membunuh sesama muslim tanpa alasan yang dibenarkan agama. Wala yaznun, dan orang yang tidak melakukan zina. Diteruskan itu. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama wa may yalqa asama wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Siapa yang melakukan musyrik, siapa yang melakukan zina, siapa yang membunuh orang, yalqa asama, mereka berbuat dosa, bahkan dosa besar. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, dilipat-lipatkan siksanya di hari kiamat nanti. Wa yakhlud fihi muhana, dan kemudian dia menjadi kekal di neraka. Nah, kemudian di ayat berikutnya ini yang istimewa. Yang berikutnya ini wa yakhlud fihi mana illa man taba wa amana wa amila sholihan wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang berbuat dosa seperti tadi yang disebutkan itu akan diampuni oleh Allah, tidak jadi disiksa oleh Allah, tidak jadi dia dimasukkan ke neraka Allah kalau dia bertaubat. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan sholihah, dan melakukan amal soleh. Orang-orang yang mau bertaubat, beriman, beramal soleh, Allah menjamin faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan mengganti sayyiatihim hasanat. Sayyiatihim hasanat, jelek-jeleknya, kejelekannya diganti dengan kebaikan oleh Allah. Maka Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengasih dan Maha Mengampuni. Maha Mengampuni dan Maha Pengasih. Diteruskan di ayat berikutnya, wa man taba wa amila shalihah fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa yang mau bertobat dan amal soleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba. Ini orang-orang betul-betul taubat kepada Allah. Jadi Allah itu maha luas rahmatnya, maha luas maafnya, sehingga kalau ada hamba-hambanya yang berbuat dosa, maka Allah membuka pintu taubat. Kalau kita mengikuti cerita Nabiullah Adam juga pernah menyalahi larangan Allah, tidak boleh makan daun, tidak boleh makan buah dari pohon yang ada di surga, yang banyak orang menyebutnya pohon khuldi. Kemudian Nabiullah Adam memakannya, kemudian ditegur oleh Allah, dan kemudian fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Jadi Nabi Adam diajari oleh Allah untuk bertaubat, dan kemudian fataba alaihi, dan dia bertobat kepada Allah, dan Allah menerima taubatnya Nabiullah Adam.
Ini bertaubat kepada Allah. Jadi makanya setelah selesai sholat kita membaca istighfar, itu bagian dari bertaubat kepada Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara tahu istighfar yang paling bagus itu disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Sayyidul Istighfar. Seyogianya hafal ini. Dihafalkan. Karena ini rajanya istighfar. Diajarkan langsung oleh Rasulullah. Sebaiknya dibaca setelah selesai salam sholat itu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian membaca ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, Allahumma anta rabbi, panjenengan pangeran kula. La ilaha illa anta, boten wonten Gusti Allah, boten wonten pangeran kecuali panjenengan ya Allah. La ilaha illa anta khalaqtani, panjenengan engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka, aku adalah hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika, dan aku dalam janji. Janji apa? Janji menyembahmu ya Allah. Ala ahdika wa wa'dika, dan saya juga dalam ancaman kalau saya tidak melaksanakan amanah ya Allah. Mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku ya Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, ya Allah, saya mohon dari kejelekan apa yang saya lakukan. Abu laka bi nikmatika alayya, aku mengakui nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Wa abu bidambi, dan aku juga mengakui nikmat maksiat-maksiat, dosa-dosa yang saya lakukan. Jadi saya mengakui banyak sekali nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah, pada saya ya Allah, dan aku juga mengakui banyak dosa yang aku lakukan kepadamu ya Allah. Abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, faghfirli, maka ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya engkau ya Allah. Ini Sayyidul Istighfar. Selayaknya hafal ini, sering dibaca. Jadi kalau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim itu ya agung, ya mulia, tetapi Nabi Muhammad mengajarkan ini Sayyidul Istighfar. Mengapa disebut Sayyidul Istighfar? Mengakui keesaan Allah, mengakui kebesaran Allah, mengakui keagungan Allah, mengakui bahwa dirinya diciptakan oleh Allah, mengakui banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, mengakui juga banyak dosa yang kita lakukan, dan kemudian mengakui bahwa semua itu ya, kalau Allah berkehendak maka Allah pasti akan mengampuninya. Makanya disebut Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Ini nanti coba pelan-pelan dihafalkan. Yang sudah hafal alhamdulillah. Yang belum dihafalkan diresapi maknanya. Kalau kita habis sholat itu dibaca. Jadi sebelum bicara dengan siapa-siapa, setelah salam itu kemudian kita baca Sayyidul Istighfar ini. Insya Allah ini bagian dari upaya kita untuk istighfar kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Agak panjang memang. Ya karena raja ya maka panjang sedikit. Kemudian saya bacakan di sini beberapa hadis yang ada di dalam kitab ini. Yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Ya. Dawuh sapa Abi Hurairah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu wis mendengarkan wis ngrungokno sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah bersabda, aku mendengarkan Rasulullah bersabda. Ini dari Abi Hurairah hadis ini. Yang banyak meriwayatkan hadis itu Abi Hurairah. Abi Hurairah itu 500 lebih, 5000 lebih hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Wallah, demi Allah, inni la astaghfirullah, inni sak temne ingsun la astaghfiru yakti njaluk sepura sapa ingsun Allah ing Allah, wa atubu lan aku tobat ilaihi nang Gusti Allah fil yaumi ing dalam sedina aktsara luwe akeh min sab'ina marratan saking 70 ambalan. Rasulullah pernah menyampaikan, demi Allah, saya beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah di dalam satu hari itu lebih dari 70 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Nabi Muhammad yang sudah diampuni oleh Allah, yang sudah dijaga oleh Allah, ya, tidak pernah berbuat dosa dan maksiat, itu disebutkan di sini berjanji menyampaikan bahwa beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah itu lebih dari 70 kali. Kalau Rasulullah saja yang tidak punya dosa beristighfar, bertaubat 70 kali dalam sehari, tentu kita umat Muhammad, manusia biasa yang banyak dosa, banyak khilaf, harus lebih banyak dari apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada yang menyebutnya sampai pada 100 kali, sampai pada 1000 kali. Jadi harus sering istighfar kepada Allah. Hadis yang lain disebutkan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, he menungso tubuh ilallahi tobat sira kabeh ilallahi maring Allah, wastaghfiruhu lan jaluk sepura sira kabeh ing Allah. Fa inni mongko satemene ingsun atubu wis taubat fil yaumi ing dalem sedina ya tamarratin ping 100. Ini juga disampaikan oleh Rasulullah, hai manusia, tubuh ilallahi, kamu bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiruhu dan jaluk sepuro nang Gusti Allah. Kemudian disampaikan, fa ini sesungguhnya aku Muhammad atubu fil yaumi mi'ata marratin, saya Muhammad itu bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Dalam hadis tadi ini rawahu Muslim, yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau Nabi itu istighfarnya 70 kali, 100 kali dalam satu hari, maka tentu kita umatnya itu harus jauh lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya ini dari Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ini Anas bin Malik ini menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah afrahu bi taubati abdihi,
Allah itu, sesungguhnya Allah itu afroh, makanan dan minuman, dia putus asa mencari. Fa'isa minha. Kemudian fa'ata syajaratan fastaja fi dhilliha, dan kemudian karena dia pergi jalan-jalan keliling-keliling mencari untanya yang hilang tadi, maka kemudian karena capek dan dia putus asa, dia berlindung, dia berteduh di bawah pohon yang rindang. Faqad aisa min rahilati, dan dia sudah putus asa mencari, tidak ketemu, sudah dia pasrah, dia duduk di bawah pohon. Kemudian pada saat itu fa bainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imat indah, pada saat dia sedang berteduh di bawah pohon itu, tiba-tiba untanya tadi yang berisi makanan dan minuman datang di hadapannya. Karena kemudian fa'akhoda, ya, kemudian diambillah bikhitamiha, diambillah talinya itu, summa qala fi min syiddatil farahi, karena dia mencari untanya kemana-mana tidak ketemu. Tiba-tiba setelah dia berteduh di bawah pohon, tahu-tahu untanya datang. Setelah untanya datang, saking senangnya itu kemudian dia menyebut, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta min syiddatil farah, jadi dia lupa, dia salah menyebutnya karena saking senangnya, kebalik. Harusnya saya hambamu ya Allah dan engkau adalah Tuhanku, kebalik saking senangnya itu. Nah, orang yang saking senangnya seperti itu bagi apa? Bagi Allah itu lebih senang dengan taubatnya seorang hamba, taubatnya sesama manusia, taubatnya manusia kepada Allah. Jadi betul-betul taubat ini adalah ibadah yang dianjurkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, karena memang manusia ini al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu pangkalnya kesalahan dan lupa. Karena pangkalnya salah dan lupa, maka Allah senang kalau hambanya mau bertaubat, mau beristighfar kepada Allah. Makanya disebutkan di awal-awal tadi bahwa taubat itu wajib dilakukan oleh setiap mukmin yang melakukan dosa. Makanya setiap selesai sholat kita membaca istighfar. Yang pertama kita baca adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalimahnya macam-macam. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang seperti itu. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Ada lagi astaghfirullahaladzim li wal walidayya wal ashabil huquqil wajibati aliyya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat. Ini kalimah-kalimah istighfar. Inilah keutamaan, keindahan, fadilahnya istighfar, membaca istighfar dan taubat kepada Allah. Nanti ada hadis-hadis lain. Orang-orang yang berdoa disarankan membaca istighfar dulu. Karena dengan membaca istighfar dosanya sudah diampuni oleh Allah, maka doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Makanya di istighosa itu selalu ada kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Karena dengan beristighfar kepada Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan persoalan taubat ini, monggo saya sampaikan. Monggo disampaikan, nanti kita akan bahas bersama.
Baik, kalau begitu saya bacakan lagi hadis. Saya tidak tahu ini tinggal berapa menit isya-nya ini. Nanti masih berapa menit lagi isya-nya. Saya baca lagi satu hadis. An Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala. Dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha satamni Allah taala ku yabsutu jembaraken yadahu ing astani Gusti Allah bilaili ana waktu malam liyatuba supaya taubat musiun nahari wong sing gawe dosa siang hari. Ada satu hadis lagi, ini sesungguhnya Allah itu membuka pintu taubat maksudnya. Jadi yabsutu yadahu itu bukan berarti Allah punya tangan terus tangannya dibuka begini, enggak. Artinya Allah menerima taubatnya. Allah menyiapkan dirinya untuk menerima taubatnya manusia. Liyatuba musiun nahari, ya, supaya bertaubat orang-orang yang di siang harinya dia melaksanakan maksiat. Jadi kalau malam itu Allah menunggu hamba-hambanya yang siangnya itu bermaksiat, ditunggu malamnya supaya taubat kepada Allah. Begitu indahnya, begitu mulianya orang bertaubat sampai ditunggu oleh Allah. Innallaha yabsutu yadahu billaili liyatuba musii'un nahar. Jadi kalau malam Allah menunggu taubatnya orang-orang yang maksiat di siang hari. Sebaliknya ini wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili. Dan pada siang hari pun gitu Allah membuka diri untuk menerima taubat liyatuba musii'un nahari, supaya bertaubat orang-orang yang malamnya berbuat maksiat. Hatta tatu asyamsu min maghribiha, hatta tatu asyamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari barat. Artinya bahwa Allah itu siang menerima taubatnya hamba yang kalau malam berbuat maksiat, malam menerima taubatnya orang yang pada siang hari berbuat maksiat. Kapan orang bisa bertaubat kepada Allah? Sampai hari kiamat. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat, berarti sampai kiamat. Makanya sekarang ini adalah masa-masa siapapun bisa bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, supaya kita terlepas dari dosa-dosa yang sekarang kita lakukan. Ini beberapa hadis yang saya baca. Ini nanti masih ada kelanjutan, akan kita baca di pertemuan berikutnya, di hari Senin berikutnya. Hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.